Saudara sekalian, tadi oleh Mbak Tamara atau MC disampaikan harapan kepada Mas Ganjar dan Mahfud MD untuk menjaga perdamaian dan kesatuan, terutama kesatuan bangsa kita. Saudara, izinkan saya mulai dari atau merefleksi dari pengalaman pribadi saya dulu, bahwa ajaran tentang kesatuan bangsa itu merupakan perjuangan yang saya lakukan sejak ikut dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Karena apa? Karena seperti kata Mbak Yani tadi, agama Islam yang saya anut itu memang salah satu kata dasarnya itu berarti agama perdamaian, agama keselamatan, agama kesantunan. Itu dari kata sin, lam, dan mem itu. Guru-guru saya di pondok pesantren sejak kecil mengajarkan persatuan bangsa. Saya sudah agak bisa baca-baca literatur dan mencerna berbagai ceramah. Saya sering mengikuti pandangan-pandangan Gus Dur, Syafi'i Ma'arif, Nurholis Majid dan sebagainya, yang tidak lain adalah tokoh-tokoh yang terkemuka dalam Islam, dan mereka ini jelas mengajarkan atau mengajak kita melakukan persatuan bangsa. Dari merekalah saya mendengar istilah keislaman dan keindonesiaan. Kata mereka, keislaman dan keindonesiaan itu harus menyatu. Bukan berarti Islam lalu mau menjadi mendominasi terhadap Indonesia, bukan. Harus menyatu. Islam intinya itu orang Islam Indonesia itu tidak harus berkiblat ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Kita berislam sambil berindonesia dalam satu kesatuan, dan di dalam keislaman itu ada sumpah setia kepada negara. Oleh sebab itu ada istilah hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air, bangsa dan negara itu bagian dari ajaran untuk melaksanakan iman. Jadi di situ diajarkan inklusivisme, di mana di dalam Indonesia yang bersatu ini hidup sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, berbagai suku, berbagai daerah, ras dan sebagainya, itu yang menyatu secara inklusif. Nah, kunci dari kebersatuan ini adalah toleransi. Agama saya, agama kita semuanya, agama apapun pasti mengajarkan toleransi. Tetapi bagi saya sesudah berguru kepada Gus Dur, Pak Syafi'i Ma'arif, Cak Nur dan sebagainya, keislaman dan keindonesiaan itu bukan hanya melahirkan toleransi, melainkan lebih dari itu adalah akseptasi. Kalau toleransi mungkin ya sudah, kamu mau begitu silahkan, ini saya biarkan. Tapi kalau akseptasi, kita saling menerima dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Itulah arti keislaman dan keindonesiaan. Karena ada yang menyalahpahamkan, sengaja memelesetkan ketika saya bicara keislaman dan keindonesiaan itu seakan-akan mau menjadikan Indonesia negara Islam. Justru tidak, justru Islam, umat Islam melebur ke dalam sebuah bangsa dan tidak boleh berkiblat ke Timur Tengah. Ini adalah Indonesia, ini adalah negara kita. Saudara sekalian, saya punya catatan-catatan kenangan sedikit untuk mengakhiri sambutan ini. Jauh sebelum saya menjadi Menko Polhukam, saya punya sahabat-sahabat yang lama, termasuk Uskup Romus Suharyo, kemudian Pendeta Gomargul Tom, Kardinal Darmo Atmaja, SAI Nababan, Jeki
Manuputi, itu semua adalah sahabat-sahabat saya yang sejak jauh sebelum saya jadi Menko Polhukam menjadi teman berdiskusi tokoh-tokoh gereja ini. Bahkan saya punya sahabat dekat di Jogja, seorang pendeta namanya Humphrey. Humphrey ini seorang pendeta aktif dengan saya di gerakan lintas iman, dialog antar iman. Nah, dia ini seorang pendeta. Kalau berdiskusinya hari Jumat, diskusi dengan saya jam 11 mau selesai, pendeta inilah yang kadangkala mengantar saya ke masjid untuk mengingatkan Bapak orang Islam waktunya sholat Jumat. Kalau diskusinya hari Minggu, saya yang menjemput dia ke gereja untuk berdiskusi bersama. Yang dari Jogja pasti tahu cerita di awal tahun 2000-an ini, karena saya sangat dekat dengan beliau dan tidak lama, sudah itu kira-kira 2004 begitu beliau dikabarkan wafat. Saudara, saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor. Tidak selesai-selesai, berganti berapa kali presiden. Sampai akhirnya saya berkoordinasi dengan seorang wali kota yang sangat progresif, yaitu Bima Arya. Saya undang ke kantor saya berkali-kali, saya berkunjung, ketemu dia juga berkali-kali. Saya katakan segera resmikan kembali Gereja Yasmin. Dan pada bulan April tahun 2023, setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah di bawah perlindungan negara berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua itu saya dedikasikan dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.